Kita lihat kisah mengenai Lea dan Rahel, ya, Leah and Rachel. Ini ada gambarannya, ya, yang sebelah kiri itu Lea, matanya tunduk ke bawah, ya, tidak berseri-seri. Tapi Rahel itu dikatakan dia cantik parasnya, ya, elok sikapnya, dan matanya ya walaupun nggak dibilang jelas ya, tapi kalau dikatakan Leah matanya tidak berseri-seri, maka kemungkinan Rahel itu matanya berseri-seri. Nah, orang yang punya mata berseri-seri itu seringkali merupakan pancaran dari jiwanya yang antusias. Ya, orang yang semangat itu bisa terlihat dari matanya seperti apa. Dan ini yang menyebabkan Yakub ini jatuh cinta pada Rahel. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 29 ayat 16 dan 17, 18 dikatakan Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nanti ini turun kepada anaknya ya, yang namanya Yusuf ya. Elok sikapnya ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Nah, kenapa Yakub mau bekerja 7 tahun? Ya, karena dia jatuh cinta pada Rahel dan dia lihat Rahel ini ya, sekali lagi walaupun nggak disebutkan tapi dapat disimpulkan bahwa matanya ini berseri-seri ya, matanya tuh memberi energi bagi Yakub. Sehingga kalau kita baca di Alkitab selanjutnya, waktu Yakub sudah setuju ya dan dia mulai bekerja, kalau kita pelajari ya itu belum sampai 7 tahun, tapi dia sudah terikat perjanjian, sudah bayar uang muka istilahnya, lalu dia boleh menikah ya dengan Rahel. Tapi yang diberikan ternyata Lea. Lalu setelah seminggu dia kawin lagi dengan Rahel dan total dia mesti bayar 14 tahun. Tapi karena cintanya kepada Rahel itu 14 tahun itu nggak terasa buat dia ya. Waktu yang pertama oke pun 7 tahun tuh nggak masalah gitu ya, karena cintanya kepada Rahel. Jadi karena ada Rahel di samping dia, dia lihat senantiasa kecantikannya, sikapnya elok, lalu matanya ini berseri-seri memberi energi ya. Jadi Yakub ini ya dia semangat terus ya. Ini hal yang penting ya dalam kehidupan kita. Saya baca di internet ya satu analisa yang menarik juga nih kalau kita perhatikan. Saya bacakan ya. Pada waktu bertemu pertama kali dengan Yakub, menurut kitab Kejadian pasal 29, digambarkan mengenai Lea dan Rahel adiknya sedemikian ya. Sebagai berikut, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Kata Lea tidak berseri matanya, menurut bahasa aslinya, yang adalah bahasa Ibrani, ya, itu kata rakot, ya. Rakot dalam bahasa Ibrani biasanya berarti lunak. Tetapi maknanya di ayat itu masih diperdebatkan. Lalu ada Alkitab Septuaginta dari abad kedua sebelum Masehi menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Yunani sebagai asthenes, yang artinya lemah atau sakit-sakitan ya. Alkitab bahasa Inggris versi Raja James ya, versi King James memakai kata tender tentang matanya Lea ini, yang artinya lunak, lembut atau lemah. Sedangkan versi New International Version memakai kata weak atau lemah. Ada pula terjemahan yang mengartikan sebagai berwarna biru atau pucat. Komentar dari Rabi Yahudi Rashi mengutip penafsiran rabbinik mengenai bagaimana mata Lea menjadi lemah. Ya, dikisahkan dalam hal ini ya bahwa Laban itu punya 2 putri. Bahkan ada juga yang mengatakan putrinya ini kembar ya. Laban ini punya 2 putri, sedangkan saudara perempuannya yaitu Ribka mempunyai 2 putra. Ya, Ribka itu yang kawin sama Ishak, kemudian punya anak Esau dan Yakub. Itu anak kembar.
Nah, kalau Laban ini nggak dijelaskan anak kembar atau bukan, tetapi ada yang mengatakan ini anak kembar ya. Jadi putri tertua dari Laban ini yaitu Lea, mungkin menurut tradisi ya, akan dinikahkan dengan putra tertua Esau, ya, putra tertua Ishak yang namanya Esau. Dan putri yang muda, ya, adiknya Lea itu akan kawin dengan putranya Ishak yang muda, yaitu Yakub, ya. Jadi kelihatannya akan seperti itu, ya. Kedua putra Ribka sifatnya bertolak belakang. Yakub adalah pelajar yang takut akan Allah. Ya, kalau kita baca di Alkitab, dia orang yang tenang, suka tinggal dalam kemah. Sedangkan Esau adalah pemburu yang terlibat dalam pembunuhan, penyembahan berhala, dan perzinahan. Memang nggak ditulis di Alkitab dengan jelas, tapi kita bisa mempelajari lebih detail. Ya. Mendengar itu, Lea melewatkan sebagian besar waktunya menangis dan berdoa kepada Allah untuk mengganti calon pasangan hidupnya, sehingga matanya menjadi lunak karena menangis. Menurut kisah ini, Allah akhirnya mendengar air mata dan doa Lea, maka mengizinkannya menikah dengan Yakub, bahkan sebelum Yakub menikah dengan Rahel. Ya. Tapi itu memang nggak tercatat di Alkitab, ya. Itu cuma penjelasan dari berbagai tradisi yang ada. Tapi yang bisa kita pegang, kita pelajari di sini bahwa memang Lea ini matanya lemah, ya, tidak memancarkan energi, ya, tidak berseri-seri matanya. Kecantikan yang sifatnya jasmani itu, ya, itu memang tidak apa ya istilahnya ya akan berubah ya kalau orang bertambah usianya itu kan semakin lemah ya, semakin ya tidak menarik lah. Tapi yang namanya pancaran mata tuh bisa tetap menyala-nyala. Itu karena isi hati yang berkobar-kobar ya. Ada energi, ada semangat di dalam itu yang terpancar keluar dari mata. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ya, kalau kita berjumpa dengan seseorang atau kita lihat dari jauh, kita bisa melihat kalau pria mungkin tampan, ganteng. Kalau wanita misalnya cantik, ya wah keren ya, rambutnya panjang, kemudian tingginya juga semampai ya. Tapi waktu kita mulai dekat, kita bergaul, kita bisa lihat ya dari pancaran matanya seperti apa. Kalau Rahel ini kayaknya sempurna banget karena dia tuh cantik parasnya, elok sikapnya. Cantik tuh dari tubuh, elok sikapnya tuh jadi dari kondisi jiwanya itu menarik ya, enak diajak ngobrol. Nah kemudian kemungkinan besar tidak seperti Lea, mata dia tuh berseri-seri ya, memancarkan suatu antusias, memberi energi. Nah ini tentunya ya menarik sekali ya, udah secara fisik menarik ya, cantik parasnya, lalu sikapnya baik ya, elok sikapnya, dan kemudian lebih lanjut lagi ya kalau kita hubungkan di perjanjian baru ya, rohnya itu menyala-nyala ya, udah lahir baru ya, gitu kira-kira lah. Ini tapi kan perjanjian lama ya. Tapi ini merupakan hal yang penting ya, karena khususnya dalam pernikahan ya, ini itu kan tinggal seumur hidup ya, satu atap ya, satu kamar, apakah apa namanya a blazing fire itu ya, api yang menyala-nyala itu waktu pacaran tuh masih tetap ada, apakah menjadi weak ya karena keadaan dan sebagainya. Nanti kita lihat ya kenapa Rahel tuh bisa berseri-seri matanya. Memang nggak ditulis jelas di Alkitab ya, tetapi kita bisa belajar dari ayat-ayat lainnya yang itu diterapkan sadar atau nggak sadar oleh orang lain ya. Ini ada gambaran lagi yang lainnya dari satu buku ya, digambarkan Leah and Rachel ya, the twin wives of Jacob ya, istri kembar dari Yakub ini. Kita lihat di Leah punya anak banyak ya, matanya sayu ya, orang yang kelihatannya sedih terus, apalagi setelah dia menikah dia tahu dia nggak dikasih sama Yakub ya, Yakub cintanya sama Rahel. Ya, Yakub itu terpautnya sama Rahel. Nah, akibatnya Lea tuh makin tertekan ya, sepanjang hidupnya tuh dia bertarung sama adiknya untuk berebut cinta dari Yakub ya. Ini bicara banyak ya kalau di pelayanan, apakah kita berusaha merebut
kasih Tuhan yang kita pikir dia kurang mengasihi kita dengan kerja keras, dengan pelayanan, ataukah kita seperti Maria gitu ya, menyediakan diri kita untuk bergaul dengan Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita semua ya, tapi seringkali penilaian kita yang suka membuat itu berbeda. Di Mazmur 19, nah ini yang tulis Daud ya, ini menarik ini. Dia bilang begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah ya, ini kalau kita baca renungan firman, jiwa kita jadi segar, ya, dipulihkan. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lalu ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, ini rupanya salah satu kuncinya. Ya memang ini kan Mazmur ditulis jauh sebelum jauh sesudah kisah mengenai Rahel ini ya. Karena kan Mazmur ini ditulis oleh sebagian besar tuh oleh Daud ya. Daud itu keturunan orang Israel ya. Dia itu dari keturunan dari Yehuda. Yehuda itu anak dari Yakub ya. Ada 12 suku ya. Jadi panjang ini ceritanya. Cuma kan yang namanya kebenaran itu kan kekal sifatnya ya, dari zaman ke zaman itu tetap sama. Entah bagaimana caranya ya, ada mungkin prinsip-prinsip yang Rahel itu dengar atau pelajari ya. Tapi yang jelas mata dia itu bercahaya ya. Kalau dikatakan Lea tidak berseri-seri ya, kira-kira dapat kita simpulkan Rahel itu berseri-seri matanya. Lalu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya tentu saja itu membuat Yakub ya betah dekat dia. Saya ada teman yang cerita ya bahwa ya dia suka pulang ke rumah ya, walaupun di kantor sibuk ya, untuk nginep di hotel itu bisa sekali disediakan, tapi dia pilih pulang karena dia senang di rumah itu dia ketemu dengan istrinya yang itu memberi semangat, memberi energi kepada dia. Kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 12 ya, ini kisah mengenai Daud. Ketika Daud mau diurapi sama Nabi Samuel, waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ke rumah ayahnya Daud, karena Tuhan suruh bahwa salah seorang anak dari Isai itu akan diurapi jadi raja. Nah, setelah sekian lama ya, orang-orang anak-anaknya Isai disuruh lewat satu persatu. Nggak ada yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel nanya, apa cuma ini anakmu? Lalu Isai bilang, ada satu lagi, anak kecil yang bungsu, dia lagi gembalakan kambing domba. Lalu Samuel bilang, panggil dia, jemput dia. Nah, waktu Daud datang, dikatakan ya, di ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ya, menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ini masih remaja loh ya, matanya indah. Nampaknya dia sudah kenal Tuhan ya. Kalau kita baca di kitab Mazmur kan, itu bagaimana dia menuliskan banyak pengalaman dia bersama Tuhan. Memang sebagian besar mungkin waktu dia sudah jadi prajurit ya, dia dikejar-kejar Saul dan dia sudah jadi raja. Tapi kan dikatakan bahwa dia menggembalakan 2-3 ekor domba, dan bagaimana dia itu terlatih ya untuk mengejar kalau beruang atau singa menerkam ya, dia kejar, dia bunuh, dia kalahkan, sehingga dia punya keberanian untuk bisa menghadapi Goliat. Ya, karena dia punya pengalaman bersama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan membuat dia beda dengan orang lain. Jadi waktu menghadapi Goliat, dia bisa bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang, ya, dengan tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan, ya, Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Ya. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau, aku akan membunuh engkau. Ya. Ini satu keberanian yang muncul karena saya percaya dia sudah kenal Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Ya, entah seberapa banyak firman yang dia tahu saat itu, tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa walaupun ia masih muda ya, masih teenagers ya, masih belasan tahun kemungkinan besar, tapi matanya indah ya. Kenapa matanya indah?
Nah, ditulis di kitab Mazmur ya, Taurat Tuhan itu, orang yang menyukai Taurat Tuhan itu ya membuat mata bercahaya. Jadi kemungkinan itu yang Rahel punya ya, sehingga Yakub ini jatuh cinta kepada dia. Ya karena kalau namanya pernikahan itu kan tidak waktu masa-masa senang aja dalam segala hal yang seumur hidup itu. Ya jadi punya roh yang menyala-nyala ya, punya semangat, punya antusiasme yang terpancar dari mata itu penting sekali. The eyes are the windows of the soul. Ya, mata itu adalah jendela dari jiwa. Bagaimana kondisi jiwa kita? Nah, kalau kita mungkin katakanlah seperti Lea yang matanya tuh lemah, ya weak, kita bisa bangun sebenarnya ya. Kehidupan rohani kita lewat membaca, merenungkan firman, bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang membuat roh kita tuh menjadi menyala-nyala, berkobar-kobar, dan itu akan terpancar keluar dari mata kita. Ya kalau yang wanita mungkin bisa pergi ke salon, didandanin begitu rupa. Tapi yang namanya pancaran mata itu nggak bisa ditipu. Ya. Mungkin alisnya dibuat bagus ya, ditambahin lagi, dikasih bulu mata yang bulu mata tambahan ya. Entah ditanam atau ditempel doang ya. Ada yang bilang bulu mata anti badai gitu ya. Jadi kalau berkedip itu saking tebelnya tuh kalau dekat-dekat tuh anginnya berasa katanya. Tapi itu semua kan sifatnya fisiknya. Yang di dalam itu ya pancaran mata itu karena sesuatu yang ada di hati kita, di jiwa kita. Nah ini nggak bisa kita peroleh dengan sekedar membaca WhatsApp ya, walaupun itu baik ya. Lalu kita forward ke orang lain semua kata-kata bijak. Harus pribadi, ada firman kita baca, kita renungkan, kita bergaul dengan Tuhan, bahkan bukan dengan pasangan kita, dengan suami itu dengan istri, itu ada waktunya, tapi secara pribadi dengan Tuhan, kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, itu akan terpancar keluar ya, dari mata kita. Ya. Looking into someone's eyes can tell you about his or her feelings. Ya. Kalau kita melihat ke dalam mata seorang, kita bisa ceritakan tentang perasaan orang itu seperti apa, ya. Kalau kita ngobrol, kita ajak ngomong seorang dan kita lihat tatap matanya. Waktu dia jawab, itu matanya bicara banyak, ya. Apakah dia tulus, apakah dia bohong, itu ada ilmunya juga memang belajar membaca gerak tubuh itu dari mata itu ya. Matamu bagaimana waktu kau ngomong sesuatu, ya. Kau tulus ataukah engkau nggak tulus ya, itu bisa ketahuan di situ, ya. Jadi mata tuh tidak bisa nipu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata jagalah hatimu ya. Dari dalam hati itu terpancar keluar yang membuat orang itu najis penggatu dari dalam hati keluar. Di Amsal dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Ayo belajar percaya Tuhan, trust God ya. Baca firman dan renungkan, jangan hanya di kulit ya. Itu perlu renungkan, nggak perlu canggih-canggih. Kalau bisa bahasa Inggris ya oke lah, lihat terjemahan lain, bisa cek bahasa aslinya. Tapi minimal, kalaupun cuma bisa bahasa Indonesia, coba baca renungkan, izinkan Roh Kudus mengajar. Nanti dia akan seperti memberikan energi dalam hidup kita. Dan itu akan terpancar keluar. Nggak bisa ditipu ya. Kita bisa belajar teknik berkhotbah misalnya. Kita bisa belajar kepribadian dari John Robert Powers School ya, misalnya kayak begitu. Tapi itu cuma acting, itu cuma satu pencitraan ya istilahnya. Tapi bukan dari kedalaman hati kita. Nah kalau kita benahi dari dalam, itu terpancar keluar ya. Kalau kita betul-betul percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik ya, God is good, itu terpancar. Walaupun situasi kita itu mungkin belum seperti yang kita harapkan. Ya. Ini penting sekali ya, karena sekali lagi kisah mengenai Yakub itu, kenapa dia suka sama Rahel ya. Saya percaya bukan sekedar cantik ya. Memang elok sikapnya, itu hal kedua yang sangat penting. Tapi yang lain adalah mata yang berseri-seri ya. Kalau kita selalu pesimis ya, melihat kondisi lingkungan, capek, energi itu habis. Ayo lihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan izinkan Dia merubah banyak hal dalam hidup kita.
itu akan terpancar keluar lewat mata kita, ya. Kalau yang wanita, yang cewek bisa ke salon bagus ya, didandani, tapi yang paling penting itu hati, itu akan terpancar keluar. Ya, cerita banyak bahwa Tuhan itu baik. Haleluya, amin.